Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadrami Yusuf, NIM E1E11804 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat karakter 2 dimensi menggunakan aplikasi GetData. Selanjutnya, ini nama kelompok saya. Apa seni 2 dimensi? Seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau sisi. Karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contoh dari seni 2 dimensi yang pertama adalah lukisan, seni grafis, ilustrasi, dan desain komunikasi visual. Selanjutnya, apa sih keunikan seni 2 dimensi? Yang pertama, terletak pada wujud dan fungsinya. Yang kedua, tetap bertahan dan masih terus digunakan dengan alasan yang sangat rasional. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kreativitas penggagasnya, budaya, bahan, alat, teknik pengerjaannya, fungsi dan keindahannya. Dan yang terakhir, seni 2 dimensi dapat memancarkan berbagai pesan atau narasi yang akan membuat pemirsa cepat untuk menafsirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niketut Sri Damayanti, NIM E1E1181055. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Kita langsung saja. Unsur dan objek seni 2 dimensi. Dalam karya seni rupa dikenal dua jenis unsur, yaitu unsur fisik dan non-fisik. Unsur fisik dapat secara langsung dilihat atau diraba, sedangkan unsur non-fisik adalah prinsip umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi yang pertama, garis atau line. Garis digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan mengekspresikan diri. Yang kedua, raut atau bidang dan bentuk. Raut digunakan untuk menunjuk wujud benda, yang datar lebih menunjuk wujud benda yang memiliki volume. Yang ketiga, ruang. Ruang digunakan untuk menunjukkan ukuran panjang dan lebar. Yang keempat, tekstur. Tekstur digunakan menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Yang keempat, warna. Pewarnaan digunakan untuk menunjukkan kecenderungan penggunaan satu jenis warna. Dan yang terakhir, gelap dan terang. Gelap dan terang digunakan untuk memberikan kesan volume pada objek yang divisualisasikan. Selanjutnya, teknik berkarya seni 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi membutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan karya yang garap. Sebagai contoh, untuk menciptakan karya lukisan, seorang perupa harus menguasai keterampilan teknis menggunakan kuas dan mencampur cat. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Budi, NIM E1E1181005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Alat berkarya seni 2 dimensi. Alat berkarya seni 2 dimensi sangat banyak jenis dan ragamnya. Ketika berkarya seni 2 dimensi, dikenal beberapa kategori alat utama, yaitu alat untuk menggambar, membentuk, mewarnai, dan alat mencetak. Proses berkarya seni 2 dimensi. Pembuatan seni 2 dimensi dilakukan melalui sebuah proses yang bertahap. Tahapan ini akan berbeda antara satu jenis karya dengan jenis karya lainnya, mengikuti karakteristik teknik. Namun, secara umum karya seni rupa 2 dimensi akan dimulai karena ada motivasi untuk berkarya. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar senimannya. Jika dilihat pada sejarah atau cerita masa lalu, karena motivasi seniman untuk berkarya bisa menjadi sangat dramatis. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzatul Muhsin, NIM E1E1181059. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu software GetData. GetData Graph di GitHub merupakan perangkat lunak software yang memiliki beberapa grafik. Program ini memungkinkan untuk membuka file JPG, memutarnya sehingga
berdiri tegak, dan kemudian ketika diklik area grafik, area tersebut akan memberikan nilai variabel X dan Y. Adapun fungsi dari getData itu untuk menggambar atau mendesain secara digital yang dapat mempermudah pekerjaan seseorang desain grafik atau mungkin orang awam yang belum mengetahui getData sendiri. Adapun proses pembuatan itu, langkah-langkah membuat karakter 2 dimensi menggunakan software getData Graph di Gitter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswar Sitari, NIM S1118011. Nah, di sini saya akan sebutkan langkah-langkah pembuatan gambar 2 dimensi menggunakan aplikasi getData dan Delphi. Nah, untuk pertama sebelum kita membuat, kita rancang dulu gambarnya. Kita masuk di aplikasi getData. Nah, di sini bisa kita buka open image. Nah, di sini kita pilih gambar mana, tapi sebelumnya gambar kita putar balik. Supaya nanti hasilnya akan seperti semula. Jadi kita balikkan gambarnya. Nah, kemudian kita buka. Nah, setelah kita buka, nah di sini kita akan edit. Cara pengeditan di sini kita pakai point capture mode. Nah, di sini juga kita atur statusnya. Di sini untuk line-nya apa yang mau diedit pertama, apakah bagian mata, mulut, alis atau badannya. Nah, di sini semua sudah disiapkan fiturnya. Kemudian setelah kita edit semua dan kita sudah dapatkan datanya, nah data yang di sini nanti akan muncul setelah kita buat titik-titik koordinatnya. Di sini akan muncul data. Kemudian kita akan copy. Setelah kita copy, kita masukkan di Excel. Ini misal seperti data titik-titik pada mata seperti ini. Nah, setelah kita masukkan begini, ini bagian kanvas titik poligon ini kita copy semua datanya sampai di batas data pada mata. Kemudian kita masukkan di Delphi. Kemudian kita masuk di Delphi. Di sini Delphi kita buka new file. New aplikasi. Nah, setelah di sini nanti tampilannya akan seperti ini, tapi kita buat dulu di bagian bottom. Di sini kita buat bottom. Sini kita buat bagian bottom. Nah, di sini bottom terserah kita mau simpan pakai apa. Apa kita tulis bagian kepala, bagian muka, atau bagian mulutnya atau apa. Nah, kemudian untuk codingannya kita klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali, nah di sini kita masukkan codingan data yang di Excel tadi. Data yang di Excel tadi yang ini kita masukkan di Delphi. Kita masukkan codingan di sini. Nah, setelah selesai tinggal kita run. Nah, setelah kita run akan muncul tampilannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin itu saja langkah-langkah yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya tentang pembuatan gambarnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian setelah selesai kita lanjut ke pewarnaan untuk mata. Kita tulis kanvas titik terus titik color titik 2 sama dengan RGB. Nah, setelah selesai untuk pewarnaan, kita coba running untuk proses mata dulu. Running, kita coba klik button 1. Nah, akan muncul gambar mata. Nah, lanjut ke step yang kedua, kita buat di step yang kedua di button kedua. Dan kita buat button yang kedua dengan cara klik 2 kali untuk di button yang kedua. Nah, untuk button yang kedua kita tulis seperti yang di awal tadi. Ini untuk mulut, kita buat mulutnya, enter kanvas titik polygon. Nah, setelah semua poligon untuk titik-titiknya titik koordinat kita coding, kemudian kita buat lagi untuk pewarnaan untuk di bagian mouth-nya. Kita lagi kanvas titik brush titik color titik 2 sama dengan RGB. Nah, setelah selesai kita coba running, kita kontrol S dulu, kontrol kita save, kemudian kita coba running. Kita coba running yang button yang kedua yang kita coding tadi. Nah, akan muncul gambar mulut burung. Selanjutnya kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu kita buat untuk codingan button ketiga. Kita buat untuk button yang ketiga, kita klik 2 kali lagi button ketiga. Nah, kemudian kita tuliskan lagi seperti yang di awal tadi, kemudian dengan beserta titik-titik koordinatnya. Kanvas titik polygon. Ini step yang ketiga kita buat untuk dada. Untuk dada kita buat untuk dada kanvas polygon. Nah, setelah selesai kita buat untuk pewarnaan dadanya. Kanvas titik brush titik color titik 2 sama dengan RGB. Nah, setelah selesai kita buat pewarnaan, kita kontrol S lagi, kemudian kita coba run untuk button yang ketiga. Untuk button yang ketiga kita coba run. Untuk button yang ketiga kita coba run. Nah, untuk dada muncul button yang pertama mata, button yang kedua mulut. Tinggal sisa badan untuk button yang keempat. Nah, selanjutnya kita buat untuk codingan button yang keempat. Kita klik 2 kali lagi. Kita klik 2 kali, kemudian kita tuliskan ini untuk proses dada. Badan. Untuk badan. Badan kemudian kita buat dengan lagi kanvas titik polygon
kemudian kita buat di pewarnaan untuk badan. Dengan pewarnaan untuk badan yaitu dengan kunci kanvas, titik brush, titik color, titik 2 sama dengan RGB. Nah, setelah selesai kita save, kemudian kita coba running untuk button yang keempat. Nah, untuk badan dari burung tersendiri itu tadi ini untuk button yang keempat. Kemudian kita ubah untuk nama-nama button tersendiri. Kita ubah nama setiap button dengan step yang kita inginkan atau step-step yang kita inginkan untuk memunculkan gambarnya. Button 3 saya tulis dengan step 4 atau step terakhir. Nah, kita save, kita coba running. Ketika kita klik step pertama akan muncul gambar badan. Di sini saya badan dulu yang kemunculkan. Kedua yaitu mata, setelah mata yaitu mulut, setelah mulut angkat terakhir ada badan dari ini. Nah, sehingga gambar yang kita buat itu selesai dibuat. Nah, itulah hasil dari langkah-langkah untuk membuat gambar 2 dimensi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itulah hasil dari langkah-langkah yang telah kami buat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.